Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih meneruskan video yang kemarin masih terpotong. Berhubung ini barang sudah komplit, sudah ready, sudah dibelikan spare part, kita akan melanjutkannya. Untuk pertama-tama kita akan cek lagi yang kemarin itu adalah laker dari laker kerkas ini, laker bandul ini. Yang kedua ini ada masalah lagi, yaitu ada pada rumah lakernya. Kenapa kita mengatakan pada rumah lakernya? Dikarenakan keras itu untuk bagian kalter sebelah kiri atau kerengkes sebelah kiri itu tidak boleh bisa lepas dengan mudah, alias kalau ini dicopot dengan mudah pakai tangan pun bisa. Nah, berarti ini ada kesalahan pada rumah laker ini rumah lakernya udah ada drip-dripannya udah dipukul-pukul biar untuk sepan, tapi pengerjaan yang seperti ini menurut dari saya, analisa saya itu salah. Nanti harus kita sepankan ulang dengan cara dilas ulang. Nanti laker ini akan menjadi sempit, baru dipoles lagi. Dari kesalahan ini menimbulkan keretakan. Monggo Mas, kameranya betul begini Mas. Nah, ini ada titik-titik bekas luka pada rumah laker. Kelihatan enggak nggih? Titik-titik kelihatan enggak nggih? Ini ada bekas luka, tujuannya untuk menyepankan. Ya kita hargailah, kita hargai hasil karya orang. Dia sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi ini menurut saya ada cara yang lebih efisien tanpa harus merusak rumah laker ini. Yang kedua, usahakan dalam penggantian stang seker ini, usahakan juga stang seker baru, laker ikut baru. Karena kalau laker itu tidak ikut baru, bisa terjadi seperti ini. Laker menjadi bunyi. Pemasangan tidak sempurna, sini kanan dan kiri tidak balan, tidak center ketika diputar ini crankshaft atau kerasnya, bandulnya ini berputar, ini akan terjadi goyang disebabkan karena pemasangan yang ini tidak center. Kalau sudah center pasti tanpa goyang. Kalau ini goyang menjadikan vibrator atau getaran pada mesin motor termasuk pengendaranya ikut bergetar juga. Nah, ini akan kita bereskan terlebih dahulu. Ini nanti kita ganti laker, kita senter ulang. Terus ini mesin-mesin yang kotor seperti ini nanti kita cuci ulang, kita bersihkan. Karena dalam filosofi agama itu kebersihan sebagian dari iman. Kalau seperti ini itu namanya tidak kebersihan, ini kekotoran. Nanti kita bersihkan semua, yang bocor-bocor kita ganti, packing-packing kita ganti semua. Nanti dirakit ulang. Tonton terus videonya. Monggo. Halo, setelah tadi dilepas, kita akan melakukan pergantian laker sama untuk senter ini. Ini nanti laker diganti. Ini nanti di senter ulang antara atas bawah. Nah, senjata kita tuh seperti biasa, ada palu, ada pres, ada timah. Timah gunanya nanti untuk mukul ketika ini tidak center, nanti kita mencarinya pakai ini. Nah, dipukul seperti itu sampai ketemu as kanan kiri ini benar-benar lurus, tidak ada goyangan. Maka dari itu dalam pemasangan keras itu harus lebih hati-hati, jangan dipukul. Kalau dipukul nanti bisa mengakibatkan ini berubah antara kanan sama kiri, berubah jadi goyang-goyang begini. Kalau goyang-goyang nanti mengakibatkan laker cepat rusak, rumah kerengkes tempat laker juga mudah oblak. Sebelum dibongkar ganti laker, pastikan kita lebih tahu ukurannya dulu. Dari jarak gigi standar motor Honda JL Pro Neotech itu
dari gigi atas ini sampai ke laker jaraknya 19 mili. Nanti setelah dibongkar dipasang lagi, jaraknya pun harus tetap sama 19 mili. Untuk pemasangan gigi ini jangan lupa luruskan pada rumah sepi. Rumah sepi nanti ini diluruskan sama ini. Nah, monggo kita simak pemasangan laker sama balance center keras atau bikin keras jadi standar lagi, tidak bergoyang. Monggo. Ya, laker sudah diganti semua. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, setiap pergantian stang seher usahakan laker diganti baru. Karena apa? Karena untuk pelepasan laker sendiri itu sistemnya tidak bisa langsung tinggal comot, harus dipaksa. Ada trackernya, meskipun pakai tracker pun dia akan terasa oleng. Karena apa? Posisi celah sempit, ini sempit. Makanya kita membuat alat sederhana seperti ini. Nah, bagian sini sampai sini ketebalannya dibikin miring supaya ini masuk, ini masuk. Kita pukul dari sini, dia keluar. Makanya setiap pemasangan setang usahakan ganti lahar baru. Kalau tidak diganti lahar baru, efeknya seperti ini, bisa 2 kali kerja. Ini sudah dipasang semua. Ini nanti kita tinggal center di sini, di alat sederhana ini. Oh ya, untuk setiap motor Honda ataupun Yamaha itu kebanyakan untuk laker yang di sebelah kopling itu biasanya mudah lepas. Nah, seperti ini mudah lepas. Ini mudah lepas. Kenapa dibikin seperti ini? Nah, ini udah pasang, udah lepas. Kenapa dibikin seperti ini? Itu ya dikarenakan untuk pemasangan nanti lebih mudah. Tapi dengan satu syarat, jangan dipukul. Kalau dipukul ya sama aja, nanti oleng lagi. Untuk yang kanan ringan dilepas, untuk yang magnet susah dilepas. Ini susah dilepas. Karena apa? Kalau dibikin ringan semua, otomatis keras akan lari kanan kiri. Kalau kerasnya ini udah terjadi tidak center, akan bikin cepat aus rumah pada kalter rumah laker ini. Jadi saya memilih ini yang sebelah bagian magnet ini saya kencangkan. Kalau di tempat saya, meskipun dari motor aslinya itu tidak begitu kencang banget, ketika ditekan sedikit lepas untuk bagian as magnet. Tapi kalau sampai di tempat saya langsung saya kencangkan supaya dia tidak berubah nantinya. Untuk kalau mesin sudah nyala atau udah hidup, udah dipakai beberapa bulan, dia tetap stabil. Nah, langsung kita center aja untuk kerasnya. Saya menggunakan metode sederhana, yaitu pakai besi dibikin runcing, ada tempat laker biar untuk keras bisa berdiri seperti ini. Fungsinya ini untuk ngecek kondisi as goyang atau tidak. Nah, kita melihatnya dari ini. Sebelumnya ini hanya metode sederhana yang saya gunakan.
pada motor standar, karena dirasa buat saya masih bisa melihat, terutama mudah dalam pemasangan keras posisi standar, karena dia bikinan pabriknya langsung. Dari segi alat pun lebih canggih daripada kita. Kalau ada permintaan customer minta stroke up atau rubah langkah, otomatis keras dibikin ulang, langkahnya dibikin naik. Nah, maka dari itu saya harus menggunakan dial gauge untuk ngecek posisi as ini kanan kiri nanti setelah terpasang, biar kondisi kerasnya lurus atau center. Langsung aja kita kerjakan. Ya, ini agak oleng, kita pukul terlebih dahulu. Mungkin tadi dalam pemasangan ini laker ditekan, jadi kita renggang. Kita putar-putar, kita cari ya masih oleng dengan sini. Nah, kita pukulkan. Ya, ini udah mendekati oke. Ya, kurang sedikit lagi. Aduk laker aja. Ya, udah bagus, udah sip ini. Ya, udah, kerjaan keras sudah selesai. Nanti kita langsung bikin kalternya, bikin crankcase-nya untuk tempat lakernya tadi yang udah copot untuk keras dicabut. Nanti akan kita kencangkan. Sama tadi ada bagian retak untuk penahan lakernya, nanti kita juga akan kerjakan juga. Ikuti terus videonya. Sekarang kita cek menggunakan dial. Kita pasang posisi lakernya, kerkasnya di tempat jig kerkas. Kita setel jarum pada dial biar terlihat. Sudah terlihat. Kita kalibrasi. Nah, kita putar. Ya, meskipun tidak pakai dial, selisihnya hanya 1 mikro. 1 mikro itu udah bagus sekali itu pakai mata. Kalau
Ini masih dianugerahi mata bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini goyangannya pun masih oke. Keras sudah betul. Ketika as ini bergoyang, kalau pakai dial, untuk sobat-sobatku yang di sana yang selalu mengikuti saya, mengikuti pekerjaan saya, ketika as ini bergerak diputar begini, kalau dia ini oleng, pada akhirnya jarum pada dial itu akan bergerak, bergerak begini. Karena apa? Ketika ini naik, nah ini naik, jarum itu berubah. Ketika jarum ini diam, berarti ini sudah benar-benar kondisi oke. Nah ini udah oke. Kalau dilihat di sini itu cuman 1 mikro. 1 mikro itu 0,01. Nah, ingat 100 mikro itu 1 mili. 100 mikro itu ini berada pada 1 putaran, berarti dia oleng 1 mili. Kalau dia oleng 50 mikro di sini, 50 berarti 10, 20, 30, 40, 50 di sini, berarti dia oleng 0,5 atau setengah mili. Itu kalau dalam hitungan matematika, sobat. Ini udah oke, sob. Udah oke ya, sob. Cuman 1 mikro doang, nggak selisih begitu banyak. Pakai metode sederhana sama pakai dial. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk pemasangannya. Ingat sekali lagi, jangan dipukul kalau udah begini. Kalau dipukul bisa berubah. Terima kasih.
ya, setelah tadi proses dicucikan udah bersih semua, nanti kita akan membuat itu rumah laker ini biar menjadi kencang, biar menjadi rapat lagi, tidak mudah lepas untuk crankshaft atau karkas atau bandul. Maka dari itu nanti kita akan ini kita langsung. Sama yang kedua itu yang bagian retak ya, ini ada keretakan pada posisi coulter yang ini retak yang mengakibatkan resiko kalau ini penahannya ini jebol pada lakernya, itu tidak ada yang menahan, pada akhirnya akan menimbulkan suara kasar juga, terutama bunyi pada suara ceklek itu pada waktu stasioner. Nah, nanti ini kita betulin sekalian sama yang belakangnya rumah laker. Sekarang kita akan mengerjakannya. Sudah, untuk crankcase sudah dilas, maka dari itu ini masih panas. Kita tunggu sampai kondisi crankcase menjadi dingin, karena kalau kita siram pakai air atau langsung dicelup di air atau didinginkan secara langsung bisa, tapi untuk resiko crankcase sendiri akan terjadi pemuaian atau nanti akan bengkok sedikit atau ngolet lah, atau apa ya, dalam bahasa Indonesianya itu ya akan melengkung, nanti tidak terjadi rata. Kita tunggu sampai crankcase ini menjadi dingin dulu.